Di balik keceriaan pertunjukan hiburan sirkus di Taman Safari Indonesia, ada duka yang tersembunyi yang dirasakan sejumlah mantan pemainnya. Mereka mengaku kerap mendapat siksaan saat berlatih maupun saat ada kesalahan yang mereka lakukan di tengah pertunjukan. Lalu benarkah ada eksploitasi dan penyiksaan kepada pemain sirkus Indonesia? Sejauh mana hasil penyelidikan Komnas HAM atas laporan sejumlah pekerja sirkus Indonesia? Sudah bersama kami Koordinator Penegakan HAM dari Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Selamat sore, Bang Uli. Selamat sore. Bang Uli, dari pengetahuan Komnas HAM, sebenarnya apakah benar ada eksploitasi dan juga penyiksaan? Pada tahun 97 kami sudah melakukan pemantauan tahun 97. Kemudian pada 1 April tahun 1997 kami mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi atas temuan-temuan terkait dengan aduan ex pemain oriental sirkus Indonesia. Nah, berdasarkan kesimpulan kami menyimpulkan ada dugaan ya pelanggaran HAM terhadap hak-hak anak. Ada 4 jenis maaf pelanggarannya, yaitu pertama pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan kekeluargaan, kemudian pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi, serta pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Nah, kami sudah menyampaikan ini rekomendasi ke OCI, juga ke Puskopau, kemudian juga ke Kemendiknas. Waktu itu Departemen Pendidikan Nasional, dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian dari rekomendasi itu pada tahun 2023, sebelumnya juga untuk rekomendasi terkait penegakan hukum ke Mabes Polri, waktu itu sudah ada pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 277 KUH pidana terkait dengan penghilangan atau penggelapan identitas keluarga. Namun pada Juni tahun 99 itu di SP3-kan oleh Mabes Polri. Nah, ini juga kami lagi telusurin. Nah, kemudian tahun 2003 ada pengaduan lagi ke Komnas HAM. Nah, kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, Departemen Pendidikan Kebudayaan waktu itu, dan juga dengan OCI. Nah, dari rekomendasi itu untuk terkait dengan pendidikan, nah sebenarnya sudah ada pemulihan ya. Kalau menurut informasi yang kami terima, ada sekolah kejar paket A, dan kemudian Dinas Pendidikan Cianjur menyediakan sekolah. Nah, kemudian juga kami koordinasi lagi setelah 2003 dengan berbagai pihak terkait dengan Kementerian Sosial, kemudian juga Kementerian Tenaga Kerja. Nah, selanjutnya pada Desember 2024 ada lagi pengaduan ke kami seperti itu dari ex pemain sirkus. Nah, pengaduannya terkait tuntutan ganti rugi, adanya meminta kompensasi dari PT OCI. Tentu Komnas HAM dalam hal ini merekomendasikan agar ada upaya hukum gugatan perdata. Nah, karena itu salah satu untuk menentukan status pekerja, juga terkait dengan tuntutan ganti rugi. Itu kronologis yang bisa kami jelaskan. Ya, sebelum kita membahas yang terakhir 2024 mengenai tuntutan ganti rugi, tapi saya ingin bertanya mengenai pada tahun 97, artinya anak-anak itu diduga mendapatkan eksploitasi, kemudian penyiksaan itu berusia berapa saja? Karena mereka kan juga tidak tahu identitas mereka, usia mereka. Kalau yang ke Komnas ada 8 ya yang mengadu itu. Jadi rata-rata antara 10-12 tahun. Nah itu. Jadi memang masih kategori anak-anak, itu harus diakui. Begitu. Baik, artinya ada kesalahan, dan mereka sebenarnya mendapatkan anak-anak itu dari mana sih, Bang Uli? Kalau misalnya bisa diceritakan ataupun digali lebih dalam lagi dari Komnas HAM? Tentu kalau dari berbagai pihak, dari dokumen yang kami dapatkan itu mereka
dari salah satu panti asuhan yang di Jakarta. Nah itu. Nah tapi kalau teknisnya tentu kami belum mendalami lebih lanjut, tapi mendapatkannya itu lewat panti asuhan yang itu kami telusuri ya seperti itu. Itu perlu pembuktian lebih dalam menurut saya. Gitu. Iya, artinya belum ada informasi apa yang disampaikan kepada panti asuhan ketika akan mengambil anak-anak itu yang masih sangat kecil begitu usianya. Komnas HAM belum mendapatkan informasi lebih detail ya seperti itu. Karena waktu itu masuk ke proses penegakan hukum di kepolisian terkait dengan asal usul identitas dan keluarganya begitu. Bang Uli, artinya anak-anak ini dilatih kemudian dipekerjakan sebagai pemain sirkus? Kalau berdasarkan informasi tahun 97 betul itu dilatih anak-anak karena memang sirkus itu harus dilatih sejak anak-anak ya, membutuhkan keterampilan tersendiri gitu. Komnas HAM juga tegaskan di sini bahwa dalam pelatihan ini tidak boleh dilakukan secara keras ya, yang menjurus ke penyiksaan. Itu kami sudah tegaskan ke OCI juga seperti itu. Dan mereka juga harus dipenuhi hak atas pendidikannya. Nah itu yang kami minta ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu dan juga OCI. Iya, Bang Uli tadi juga sempat menjelaskan bahwa ada permintaan ganti rugi. Padahal Komnas HAM pada saat itu merekomendasikan untuk menyekolahkan anak-anak ya. Tidak ada mengenai penggantian uang atau biaya begitu pada berdasarkan mengacu dokumen 97, Bang Uli? Dari berdasarkan rekomendasi betul tidak ada seperti itu. Tidak ada terkait dengan kompensasi. Yang kami tekankan pemulihan ya terhadap anak-anak ini adalah terkait dengan hak pendidikan mereka, kemudian jaminan sosial, kemudian juga jaminan terkait dengan keamanan, dan yang paling utama adalah terkait asal usul identitas keluarga mereka. Nah itu yang kami tekankan. Tapi memang terkait ganti rugi tidak secara eksplisit ada di dalam rekomendasi Komnas HAM. Itu baru muncul ketika pengaduan tahun 2024 bulan Desember yang kami terima dari kuasa hukumnya. Nah, artinya pada tahun 2024 pengajuannya untuk ganti rugi ini pengajuan baru, tidak mengacu pada dokumen 97 atau menyambung dengan dokumen 97 tapi mereka menginginkan adanya penggantian biaya. Tapi juga apakah sudah disekolahkan juga Pak Bang Uli? Kalau berdasarkan informasi yang kami terima, karena kami koordinasi dengan Kementerian Departemen waktu itu ya, Kebudayaan dan Pendidikan, Kemendik, waktu itu masih departemen zaman tahun 97 sampai 2003. Menurut informasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, itu sudah Dinas Pendidikan Cianjur sudah menyediakan tutor guru. Kemudian pihak OCI menyediakan fasilitas sekolah kejar paket A. Nah itu yang kami terima informasinya. Nah betul tahun 2004 kuasa hukum dari ex pemain sirkus ini mengadukan lagi ke Komnas HAM seperti itu. Pengadunya sama dengan tahun 97 kalau kami telusuri. Ada 8 orang itu ex pemain sirkus yang waktu itu mereka masih anak-anak. Dan jadi dikaitkan juga dengan rekomendasi Komnas HAM tahun 97, tapi sekedar background saja, latar belakang. Tuntutan mereka adalah pengakuan mereka statusnya sebagai karyawan atau pekerja dari Taman Safari Indonesia. Nah, dan juga tuntutan adanya kompensasi atau ganti rugi. Nah, itu yang kami rekomendasikan lagi, saran lagi, yang kedua, tahun 2025 Januari, karena yang bisa menentukan status pekerja, kemudian juga tuntutan ganti rugi, tentu itu harus gugatan perdata ke pengadilan, begitu. Ya,
Bang Uli, artinya selama ini apakah sudah ada informasinya bahwa mereka mendapatkan uang upah, gaji, atau tidak sama sekali? Belum ada informasi ke Komnas HAM terkait dengan kompensasi, karena Komnas HAM juga tidak sampai ke sana, seperti itu. Tugas kami hanya memantau apakah ada pelanggaran HAM atau dugaan pelanggaran HAM, kemudian kami merekomendasikan kepada pihak OCI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan pihak-pihak lainnya, dan melakukan pemulihan, seperti itu. Nah, terkait dengan ganti rugi, tentu kami tidak sampai ke sana, seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih Bang Uli Parolian Sihombing selaku Koordinator Penegakan HAM dari Komnas HAM. Kita tunggu informasi lanjutan nanti. Terima kasih.